جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا لجميع شيخنا ولمعلمينا وجدينا وجداتنا ولوالدينا من ذوي الحقوق علينا أجل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعلى كل حرف كتب عبد الآبد ودهر الداهرين. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kembali pada subuh yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan di dalam ruangan yang mulia ini, dan di dalam majlis yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini awal dari perkumpulan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya tafsir surah Al-Baqarah ayat 31 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء كل ما خلق الله من أجناس المحدثات من جميع اللغات المختلفة التي يتكلم بها ولد آدم اليوم. Dan memberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan mengetahui oleh Adam akan nama-nama semua yang ada di muka bumi ini. Ai asma'a kulli ma khalaqallahu min ajnasil muhaddatsat, maksudnya nama-nama tiap-tiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis-jenis percakapan. Badalnya min jami'il lughatil mukhtalifat, dari semua bahasa yang bermacam-macam yang berbicara dengan bahasa itu oleh manusia sekarang. Jadi ketika ada protes, bukan protes bang sebenarnya, ada sesuatu yang disampaikan oleh malaikat ketika Allah menjadikan manusia. Kan ujar malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan orang yang nanti di bumi itu akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kan di ayat sebelumnya nih.
Nah, lalu dengan pernyataan ini Allah ingin membuktikan kepada para malaikat bahwasanya segala sesuatu yang dijadikan Allah di muka bumi ini pasti itu ada alasan. Tidak ada sesuatu jua pun di bumi ini yang dijadikan Allah tanpa sesuatu alasan atau sesuatu hikmah. Nah, walaupun sebenarnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha menghendaki serta Maha berkuasa atas segalanya, tetapi Allah ingin menunjukkan kepada manusia, terutama pada kita, akan sejarah bahwasanya walaupun umur Tuha, walaupun sudah lawas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi kemungkinan kita ini menjadi lebih mulia daripada orang yang hanyar atau orang yang lebih muda. Artinya ada kesadaran di dalam diri kita bahwasanya kita atau kita yang merasa diri kita ini Tuha atau merasa lebih senior, itu belum tentu lebih mulia daripada orang yang di bawah kita atau yang lebih muda daripada kita. Nah, ini buktinya malaikat itu kan lawas sudah Tuha pada Adam. Nah, tetapi tetap disuruh Allah sujud. Tetapi sujudnya bukan sujud dengan meletakkan dahi ke lantai atau ke tanah, tetapi sujud dengan sujud penghormatan, maksudnya kayak itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada malaikat bahwasanya Nina Adam yang kuciptakan nih, makhluk yang kuciptakan nih lebih mulia, lebih pantas menempati bumi, maksudnya kayak itu. Nah, jadi Adam mengetahui dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui setiap nama-nama atau semua bahasa yang ada di dunia yang berbicara dengan bahasa itu oleh manusia sekarang. Nah, jadi ketika Adam itu diciptakan, lalu Adam, bahasa kita itu diuji lawan malaikatnya, nah mana nang paling pantas. Nah, itu Adam mengetahui akan semua nama-nama yang ada di dunia, nama-nama bahasa yang ada di dunia. Nah, jangankan di dunia, kita di Kalimantan aja gini banyak benar bahasa. Di Teweh ini aja kan berapa bahasa ada nih. Bahasa Dayaknya terbagi berapa tuh? Kena bahasa Kalsel, hulu sungai, ada Kalua, ada Amuntai, ada Barabai, banyak tuh. Semuanya tahu. Nah, di dalam riwayat lain ada yang mengatakan Adam ini mengetahui semua nama manusia dari awal keturunannya sampai yang terakhir meninggal, yang terakhir mati, kan itu Adam tahu. Ada juga mengatakan di dalam riwayat lain Adam mengetahui nama-nama semua malaikat yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam riwayat lain juga ada yang mengatakan bahwasanya Adam mengetahui semua nama-nama bintang yang ada di langit. Nah, jadi ada perbedaan pendapat dalam menanggapi atau mentafsirkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ini. Kullaha di situ ada yang mengartikan semua nama manusia, ada yang mentafsirkan semua nama binatang, ada yang mentafsirkan semua nama bintang-bintang yang ada di langit. Nah, tetapi di sini Al-Imam An-Nawawi memilih atau mentafsirkan bahwasanya Adam ini mengetahui semua semua bahasa yang bermacam-macam yang ada di dunia. Thumma aradahum ay dhawatal asya. Kemudian Allah mengemukakan atau
mengedepankan atau bahasa kita menyurung kepada malaikat akan nama-nama semua yang ada di dunia ini. Zawata itu zatnya, bahasa kita itu bentuknya. Didatangkan, ini apa ngarannya? Yang ini apa ngarannya? Nang pina panjang belalainya apa ngarannya? Nang pina halus saja awaknya tapi suaranya nyaring misalkan apa, itu ditampaikan semua, didatangkan satu-satu kepada para malaikat. Nah. Bi anna sawwarallahu al-asya'a fi qulubihim, dengan bahwasanya Allah menggambarkan akan tiap-tiap sesuatu itu di dalam hati para malaikat. Artinya Allah dengan kekuasaannya menampakkan segala sesuatu itu kepada malaikat. Ka'annahu fasarat ka'annahum syahaduha, seakan-akan mereka malaikat itu melihat. Nah, jadi caranya ditampaikan satu-satu sesuatu yang akan disebutkan namanya itu, artinya entah caranya itu. Nah, caranya kalau menurut Imam Nawawi di sini dengan cara malaikat itu diberikan suatu ilham. Nah, suatu ilham hadir seakan-akan mereka nampak di dalam pandangannya, padahal kadada di dalam pandangannya. Kayak kita juga kalau misalkan ujar orang memberikan ilustrasi atau memberikan gambaran, coba tebak atau tangguhi akan di atas hirang, di tengah kuning, di bawah hijau, misalnya itu. Kalau lah tetangguhan nih, tetangguhan. Atau sebutkan sesuatu yang apabila disentuh bunga atau kambang, sesuatu apabila disentuh inya akan berkuncup. Nah, kan tuh kayak gambaran kita nih membayangkan, oh ini putri malu nih gitu kalau lah. Nah, jadi seperti itu Allah manuakan. Sebagian ulama mentafsirkan kayak itu. Ada juga tafsirannya, khalaqallahu ta'ala ma'aniyal asma'il lati 'allama adama hatta syahadatal malaikah. Ada juga yang mengartikan bahwasanya satu-satu ditampaikan wujudnya kepada malaikat ini. Satu-satu. Ini apa ngarannya? Ini apa ngarannya? Ini apa ngarannya? Semuaan ditampaikan oleh Allah. Faqala, kemudian Allah berfirman kepada malaikat taubikhan, dengan ada sedikit bahasa kita kayak celaan gitu. Kenapa? Karena malaikat ini kan sedikit ada rasa penasaran kenapa Allah menciptakan manusia. Nah, lalu Allah ini bahasa kita ingin menguji, coba Pang sebutkan nama-nama semua yang telah kuhadirkan ke hadapan kalian. Coba sebutkan satu-satu. Kita ini amun kada dapat hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kada mungkin kita kawa berpikir. Maka sesuatu yang patut kita syukuri, kita berisi akal sehat. Nah, bayangkan amun akal ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, kada tahu buruk, kada tahu baik, hantam terus. Dan kadang-kadang manusia ini ketika nafsu sudah menggerogoti jiwanya, yang baik pun akan, yang buruk pun akan terasa baik. Sebaliknya yang baik akan terasa buruk. Itulah gunanya ilmu. Dan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan merangkatkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Tetapi syarat ilmunya ada, ilmu yang diamalkan. Ujar Sayyidina Ali, wala a'dal wala adu wa a'da minal jahli.
tidak ada musuh yang paling jahat daripada kejahilan. Jadi jahil itu adalah musuh yang paling jahat. Ujar Imam Syafi'i, pilih antara dua: bersusah payah dalam menuntut ilmu atau menanggung kebodohan sepanjang hidup. Pilih aja antara dua. Nah, jadi maksudnya pentingnya ilmu dalam kehidupan kita tuh. Karena dengan ilmu kita kawa melihat yang mana nang mujur, yang mana nang salah. Dan ketika kita berilmu, amalan kita itu tenyaman sedikit. Kayak orang bawa mobil juga, amun tahu ilmunya, nyamannya menyupir. Cuma punya kada tahu nang mana gas, nang mana kopling, nang mana rem, injak terus saja. Nang mana mundur, nang mana maju, injak terus. Nah, itulah ilmu. Nah, ini yang membedakan malaikat dengan Adam. Jadi disuruh Allah para malaikat menyebutkan nama yang ada di dunia ini satu-satu. In kuntum shadiqin, ujar Allah, jikalau kalian memang benar fi za'mikum, pada sangkaan kalian, annakum ahaqqu bil khilafah mimman istakhlaftuhu, bahwasanya kalian memang berhak menjadi pemimpin daripada orang yang telah aku tunjuk sebagai pemimpin. Nah, buktikan, ujar Allah, bahwa kalian itu memang berhak menjadi pemimpin atau berhak menjadi khalifah sesuai dengan sangkaan kalian. Kan di dalam ayat sebelumnya ujar malaikat, nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kami ini dari awal diciptakan sudah mensucikan engkau, sudah bertasbih kepada engkau. Kada pernah maksiat, kada pernah berbuat nang macam-macam. Kenapa harus Adam yang menjadi khalifah? Kenapa kada kami? Kenapa kada kami yang dijadikan khalifah? Bahasa kita ya kayak protes, cuma bukan protes lah. Nah, karena malaikat ini kan la ya'sullaha abada. Makhluk yang kada pernah bermaksiat kepada Allah. Tetapi menurut ulama, kenapa malaikat berbicara seperti itu? Atau ada perasaan seperti itu? Nah, itu ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dirincikan lagi kayak apa ciptaan Allah yang akan diciptakan itu, yaitu Adam. Qalu, kemudian berkata oleh malaikat, iqraran bil ajzi, sebagai pengakuan dengan kelemahannya. Nah, ini orang nang sadar diri ketika kada kawa melaksanakan sesuatu, maka mengakui dengan kelemahannya. Kada pada tahu terus. Orang ini tahu terus saja, kada tahu salah apa kada. Nah, ini orang nang hetang. Tahu ampun aja. Kada mau mengakui dengan kelemahannya. Nah, kan ta'rif sombong itu, definisi sombong itu kan batalul haq, kalau lah menolak kebenaran. Walaupun sebenarnya ini lemah, tetapi tetap dikarasinya. Nah, ini mengajarkan kita bahwasanya apapun, bagaimanapun kekuatan, kemuliaan, maka yang ngarannya manusia itu tetap yang secara hakikatnya ajuz. Ajuz itu lemah, kada ada daya dan upaya melainkan Allah juga. Jadi malaikat di sini ayat ini mengajarkan kita bahwasanya kada pantas bagi kita bersombong-sombong di atas bumi ini. Kayak apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nah itu hanya sebagai bentuk bisa kasih sayang atau bisa juga bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang sabar, yang ikhlas dihadapkan dengan kemiskinan. Tetapi banyak juga orang yang hancur ketika dihadapkan dengan harta kekayaan. Nah, jadi artinya
Ya kayak apapun kita, keadaan kita itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan pernah, mudah-mudahan kadang-kadang dalam hati kita ada sombong perasaan kita. Nah, ini banyak juga ada merasa pian, aku kadapang mun sombong aja. Ini sombong sudah. Kadapang mun sombong mun gitu tuh aku pang membangun ujar kayak itu nah. Kadang-kadang kita kada sadar dengan kata-kata kita. Nah, makanya kita selalu minta ampun kepada Allah. Dosa yang sengaja ataupun yang kada disengaja. Karena kadang-kadang ya tadi kita kada sadar dengan diri kita. Selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Selalu merasa lebih pantas dibandingkan orang lain. Selalu merasa lebih bagus, lebih segalanya daripada orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita kayak itu. Apalagi kalau sudah kemuliaan didapat, jabatan tinggi, apalagi harta banyak, kadang-kadang bisa lupa dengan segalanya. Mudah-mudahan kada ya kalau lah. Nah, jadi itu pang kita hidup nih, mudah-mudahan selalu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita ini. Ketika para malaikat disuruh menyebutkan segala nama sesuatu, mereka berbicara, qalu iqraran bil ajzi, mereka mengakui dengan kelemahan mereka. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ai maksudnya tubna ilaika min dzalikal qaul, kami tobat kepada engkau dari perkataan kami itu. Kan ada at-taj'alu fiha ma pian menciptakan manusia. Nah, jadi kami tobat dari kata-kata itu. Artinya mereka menyadari segala sesuatu yang diciptakan Allah itu pasti ada hikmah di dalamnya. Nah, jadi kita pun hidup ketika Allah menentukan segala sesuatu itu pasti ada hikmah di dalamnya. Kadada pang yang menciptakan sesuatu atau menakdirkan kita kayak ini itu kadada untuk apa? Untuk sesuatu yang jahat kadada. Itu masing-masing kita lagi mengambil hikmahnya. Apapun ketentuan Allah kita terima dengan lapang dada. La ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu atau tidak ada kami ini mempunyai ilmu illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Ai maksudnya wa inna ma qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ketika mereka mengatakan mengapa engkau menjadikan pada bumi itu orang yang akan merusak dan seterusnya, li anallaha ta'ala a'lamuhum. Perkataan itu pun Allah yang mengajarkan. Yang ketika mereka membuat pernyataan ataj'alu fiha may yufsidu fiha, itu pun Allah yang memberikan ilham kepada mereka. Kadang keluar begitu saja Allah yang memberikan pengetahuan. Mengapa mereka sebelum Adam diciptakan bukannya tahu sudah malaikat bahwasanya manusia ini nanti akan membuat kerusakan di muka bumi, akan membuat saling membunuh satu sama yang lainnya, saling menzolimi satu dengan yang lainnya. Tahu sudah malaikat, padahal belum diciptakan itu kan, belum diciptakan manusia atau diciptakan Adam. Mengapa mereka mengetahui itu pun semuanya pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jikalau engkau tidak memberitahu kami ya Allah, maka kami tidak akan tahu segalanya. Kami tidak akan tahu bahwasanya Adam atau dan keturunannya nanti sebahagiannya ada yang merusak, ada yang saling bunuh-membunuh, ada yang saling menzalimi. Tapi karena pengetahuan yang engkau berikan ya Allah, maka kami tahu akan semuanya. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau wahai Allah maha mengetahui. Maksudnya alladzi la yakhruju an ilmihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa ketika kita melakukan sesuatu orang kada melihat kita. Kita melaksanakan sesuatu di padang sunyi, di padang orang kadadaan, jangan pernah kita beranggapan tidak ada yang melihat kita.
Yakinlah Allah melihat kita dimanapun kita berada. Jadi kada ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha bijaksana dengan semua ciptaannya. Jadi ya tadi maksudnya kada ada sesuatu yang sia-sia yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Semua ada mengandung hikmah, manfaat bagi manusia, baik dari segi agamanya ataupun segi penghidupannya. Jangan anggap sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis itu kada ada gunanya. Kan ketika Nabi Musa disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, berjalanlah engkau dan carilah sesuatu yang paling najis, sesuatu yang paling hina di muka bumi ini, lalu bawa ke depanku, ujar Allah. Jalan Nabi Musa. Tempat pertama dapat bangkai hewan. Lalu di hati, ini nih buruk sudah nih, ini hina benar nih. Lalu dia Nabi Musa, kena dulu. Kalau di muka sana ada lagi yang lebih hina daripada ini. Jalan lagi, tetamu bangkai manusia. Nah ini pasti paling hina sudah ini. Lalu ada lagi geritik di hati. Kalau di muka sana ada lagi yang paling hina pada ini. Cari, akhirnya kada dapat. Lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, ketika ulun berjalan, ulun kada menemukan sesuatu yang hina di muka bumi ini. Lalu apa ujar Allah? Wahai Musa, seandainya ketika engkau menemukan bangkai binatang, lalu engkau bawa ke hadapanku dan engkau mengatakan ini adalah yang paling hina, maka niscaya saat itu juga aku cabut kenabianmu. Artinya ya dites oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Di dunia ini kan ada sesuatu yang hina benar, pasti ada manfaatnya. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang buruk-buruk, yang berbau segala macam, lalu ada di hati kita. Kalau lah kadang-kadang, padahal jika andai kata aib kita ini ditampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh masya Allah buruknya luar biasa. Jadi kita bersyukur aib kita sampai sekarang masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dikenal orang, kita dilihat orang sebagai orang yang baik, tetangga melihat kita baik, semua orang melihat kita baik. Kita jangan bangga di hati, oh kita ini hina, kada ada pang yang mulia di sisi Allah. Tidak ada semua yang hidup di dunia ini itu lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa mulia daripada orang lain. Karena kemuliaan itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat 31 sampai 32 ini mengajarkan kita tentang bagaimana Allah ingin menampakkan bahwasanya segala sesuatu ciptaan Allah itu pasti mengandung hikmah, dan tidak pernah sesuatu itu diciptakan Allah sia-sia. Bahkan Allah ingin menampakkan kepada kita zaman sekarang melalui ayatnya. Allah ingin berbicara kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran bahwasanya setiap segala sesuatu itu pasti diciptakan Allah ada mengandung manfaatnya. Nah, ini kan Al-Quran sampai wahyu ini dapat kita rasakan, dapat kita baca. Cuma kadang-kadang kita membaca Al-Quran ini, yang pertama, kenapa kadang meresap ke dalam hati, artinya kita kada tahu. Membaca ayat neraka tertawa sedin, membaca ayat surga menangis tepaling. Kenapa? Karena kada paham artinya. Nah, jadi kita sambil membaca Al-Quran, sambil kita baca artinya, dan sambil belajar hukum-hukum bacaannya. Aku sudah berumur 54 tahun, ujar Sidin. Kayak apa? Oh, karena ada menutup kemungkinan kita belajar. Nah, karas sudah ilat, jar karas sudah ilat. Sekaras-karasnya ilat, tamunnya belajar, insya Allah bisa aja kita bagaimana kita belajar membaca Al-Quran, makharijul hurufnya dan segala, supaya ketika kita membaca Al-Quran kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan kita menjadi orang yang taksir. Maksudnya apa? Ketika ada waktu dan kesempatan untuk belajar, kita kada hakun belajar. Itu taksir ngarannya, karena pertanggungjawabannya. Aku pasrah aja sudah nangka ini keadaan. Kayak apakah malaikat? Mudah-mudahan malaikat manawak kelebihan taka surga. Ada apa nangka itu kena. Nah, jadi tetap pertanggungjawaban. Nah, kecuali tidak dipertanggungjawabkan karena orang nang jauh dari ulama. Misalnya di gunung hidup nih, jauh dari ulama, jauh dari orang yang bisa melajari, lalunya kada bisa, itu kada apa-apa. Amun kita ini ada aja nang kau melajari. Nah, kita kada bisa misalkan belajar kita, supan nojar, sudah tua, malaikat kada supan majab kita. Nah, artinya kapan aja kita ada waktu, sebulan 2 kali ke asal belajar. Bagaimana? Karena banyak orang yang membaca Al-Quran dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Membacanya apa? Sakahandak. Maksud sakahandak ini, sakahandak artinya nang huruf lisan dibaca huruf khalqi. Misalnya a dibaca e, atau ha dibaca ha, atau yang lain-lainnya. Kalau sudah belajar juga ternyata kada bisa, itu kada apa-apa. Artinya sudah ada usaha kita. Belajar juga sudah tuhuk menyambat huruf shin misalkan. Tuhuk sudah belajar kada kawa juga, hingga menyambat huruf shot tuh kada kawa, hingga shot terus. Kada bisa aja tapi sudah belajar, itu kada apa-apa, itu dimaafkan. Kalau inya sudah kada bisa, merasa pembisanya, kada hakun belajar pulang. Nah, ini nang bahaya nih. Nah, taksir kena. Nah, itu perlu kita hidup misalkan. Jadi makanya kalau sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kita mati pun masih dilajari. Marabbuka wa idza sa'alaka wa idza ja'aka malakan. Apabila datang kepada engkau 2 malaikat, itu kalau lah dilajari, ditalkin masih di atas kubur masih dilajari sampai kita mati. Nah, jadi maksudnya kehidupan kita ini, ayolah kita hilangkan ego kita hilangkan nih gengsi kita cari guru mengaji kah atau guru belajaran kah nang bisa melajari kita membaca Al-Quran. Nah, karena ini masih banyak nang kada kita tahu. Kalau misalkan dalam kenyataannya kita meninggal atau umur kita habis ketika menuntut ilmu, maka insya Allah kita mati syahid. Makanya ada di beberapa daerah itu ulama yang menyuruh walaupun sudah tua harus menghafal Al-Quran. Jadi orang yang udah umur 60, 63, umur 70 itu dipaksa untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Supaya ketika inya meninggal, inya dihitung dalam himpunan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ada nangga itu dipaksa. Jadi yang sudah tua benar tuh disuruh biar sehari ini setengah ayat kah? Disuruh menghafal Al-Quran nih. Ada nang sajus dapat, ada nang 2, ada nang bubaya menghafal meninggal, ada juga. Tergolong dalam golongan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, jadi itu nang kita hendak itu. Nah, kita tercatat ketika kita meninggal, kita terhitung dalam golongan orang-orang nang menuntut ilmu. Kan orang yang meninggal dalam menuntut ilmu itu mati syahid nih. Nah, mudah-mudahan kita tergolong itu. Nah, jadi kada ada ruginya pang kita menuntut ilmu nih, kada ada ruginya. Nah, karena kita semua nih ya kada ada nang ba ilmunya. Kalau ada nambah pada hamba ilmu itu pengaramput, karena yang berilmu itu hanya Allah. Kita ini ya bahasanya dari sekian akal kan 100 akal yang diturunkan. Sudah ulun sampaikan. Allah menciptakan 100 akal. 99 itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 bagian itu berbagi pulang. 0,9 itu ampunnya malaikat. Wali-wali Allah, para ulama. Orang nang awam nih bang 0,01 itu gin berbagi semuaan manusia. Artinya akal kita ini ya ada cuma alhamdulillah juga kita berakal ya kalau lah. Nah, jadi jangan, ini banyak pengerancak di rumah nih kesarikan lawan
kesasarikan lawan anak lalu disambat kada bakal gitu. Pas sudah ganal kada bakal. Nah, ini hati-hati benar karena al bala'u muaqqalu bil mantiq. Setiap kata-kata itu adalah doa. Hantu ini jar pas diganal dari hantu anak. Nah, jadi hati-hati benar. Makanya orang bahari kalau lah bontung batuah itu kalau mengiau anak nih pas ganal sudah bontung batuah. Alim, soleh itu kalau kebanyakan orang bahari mengiau. Nah, jadi hati-hati dalam perkataan karena perkataan itu bisa menjadi doa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dapat menuntut ilmu. Artinya kesempatan kita diberikan oleh Allah, kesehatan kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ahlul ilmi, dan mudah-mudahan kita semua nanti dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dikumpulkan kita bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selagi akan datang surah Al-Baqarah ayat 33. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa 'ilman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka min 'ilmin Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yanfa' wa du'a yustajabu bi rahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.